Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kepada Ibu Margarita Ardianti selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web dan juga Mas Nanang Arifudin selaku asisten dosen. Perkenalkan, nama saya Gabriel Yaditya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek UAS saya tentang aplikasi berita yang dimodifikasi dari UTS yang lalu. Oke, di sini mulai dari desainnya. Untuk halaman-halaman sendiri ada register di sini tampilannya, lalu ada login. Lalu setelah login akan masuk ke detail user untuk sebagai persyaratan memasuki aplikasi. Lalu ada list dari beritanya. Bentar, salah. News list. Ini ada list dari beritanya berupa recycle view. Di sini ada tombol untuk add berita dan juga berita yang telah diupload oleh user. Dan kemudian ada tampilan untuk add berita. Lalu edit berita juga. Sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke logiknya. Untuk register sendiri di sini untuk data dari user yang diisikan maka akan di share atau di push ke Firebase. Seperti ini. Pertama saya membuat beberapa variabel yang diambil dari file XML register. Lalu jika button register diklik maka akan membuat string dari edit text dari teks yang sudah diisikan oleh user pada edit text. Lalu di sini ada logiknya. Jika fieldnya kosong maka akan ada toast untuk mengisi semua fields. Lalu jika passwordnya tidak sesuai dengan konfirmasi password maka akan menampilkan toast juga. Dan selain ini jika syaratnya terpenuhi maka akan mengirimkan data ke Firebase. Lalu pada halaman register juga ada text view untuk login jika sudah memiliki akun. Lalu lanjut ke logic loginnya. Di sini saya masih sama seperti register tadi, memanggil database reference dari Firebase. Lalu set preference untuk menyimpan data login agar saat aplikasi user telah login dan aplikasi dibuka tidak harus melewati login lagi. Lalu intinya pada login ini akan mengambil data dari Firebase yang sudah diisikan user pada saat register dan dicocokkan dengan yang diisikan user, apakah ini berupa user baru atau sudah login. Nah, jika kurang lebih logiknya seperti ini. Jika user salah mengisikan password maka akan menampilkan toast wrong password, dan jika username exists maka akan menampilkan toast username exists. Lalu juga ada text view untuk register pada halaman login untuk user yang belum memiliki akun.
Lalu pada bagian login ini juga saya membuat notifikasi jika sudah berhasil login, maka user akan menerima notifikasi berupa title-nya login sukses dan juga teks kontennya welcome to news app. Lalu memanggil fungsi send notification pada saat sudah berhasil login, yang isinya adalah notification builder. Dan ini adalah fungsi untuk shared preference, menyimpan data shared preference, dan ini untuk logout, yang ini akan dipanggil pada halaman selanjutnya, yaitu detail user. Pada detail user ini terdapat text view, ada tanggal yang digunakan untuk menentukan usia user. Lalu ada kategori dari beritanya berupa spinner. Lalu ada button untuk lanjut ke membaca berita dan juga logout untuk kembali ke halaman login. Nah, di sini untuk logoutnya akan menginten ke halaman login dan juga akan memanggil fungsi set logout pada halaman login tadi, yang ini set logout, menghapus shared preference. Oke, button news untuk melanjutkan ke membaca berita. Lalu tanggal jika diklik maka akan menampilkan date picker, sama seperti saat focus change listener mengambil date picker juga. Lalu ini adalah array untuk memanggil string yang isinya adalah string dari spinner. Lalu ini adalah fungsi untuk menampilkan date picker, yang mana di sini memanggil kelas dialog fragment. Dan ini adalah proses date picker result yang akan menampilkan hasil dari dialog fragment date picker ini. Ini adalah fungsi cari berita untuk masuk ke halaman berita. Oke, masuk ke halaman berita. Sini ada news list. Nah, pada halaman ini terdapat recycle view untuk menampilkan berita-beritanya. Lalu ada database reference juga untuk mengambil data dari Firebase. Lalu ada news adapter. News adapter ada di sini. News adapter ini salah satu namanya untuk melakukan adapter di sini. Jadi membuat logic dari text view yang diambil dari layout inflatornya. Layout inflator ini mengambil layout dari news item, dan news item ini seperti ini. Masing-masing ini kan ditampilkan dalam bentuk recycle view pada halaman news list. Lalu ini database reference yang memiliki child news, maka akan ditambahkan di dalam data yang diisikan, maka akan ditambahkan pada list ini, list array list news. Dan ini ada dua button pada halaman news list, ada button add news dan juga button my news. Pada button add news jika diklik maka akan menginten ke
halaman add news seperti ini logiknya. Di sini terdapat edit text, ada title, author, dan konten. Lalu ada spinner untuk memilih kategorinya. Lalu ada button store news untuk mengirim data ke Firebase. Dan ada juga shared preference-nya untuk mengirim data supaya kategorinya bisa ditampilkan. Shared preference kategori. Lalu database reference ini sama terhubung ke Firebase dengan reference-nya adalah tabel news. Oke, di sini mendefine semua variabelnya yang diambil dari file XML di text title, author, content, kategori, dan juga button store news. Di sini adalah array spinnernya, array spinner adapter. Lalu jika button store news ini diklik, akan yang pertama-tama akan membuat news baru. News ini adalah sebuah kelas yang berisi ada title, author, content, kategori, user yang mengupload, dan juga key. Yang di dalamnya ada konstruktornya dan juga getter dan setter. Di sini title ini saya mendefinisikan string baru berupa title yang diambil dari edit text title, get text to string yang artinya mengambil data yang diisikan user pada edit text. Ada edit text title, author, content, dan juga pada kategori memanggil get selected item lalu diubah menjadi string. Lalu string user ini diambil dari saya tadi salah mention di sini. Untuk shared preference-nya adalah untuk mengambil data dari user yang mengirim berita tersebut atau yang membuat yang mengirim. Lalu di sini dari objek news yang telah dibuat tadi di set title dengan stringnya adalah title, lalu set authornya dengan string author, konten, kategori, dan set user sebagai dengan user. Lalu setelah itu database reference ini akan mengepush ke Firebase dengan value-nya news ini, dengan value objek news yang telah didefinisikan tadi. Dan jika sudah berhasil insert data, maka akan memunculkan toast successfully insert data. Lalu di sini tadi ada 2 button di news list, button add news, dan ini adalah button my news yang adalah yang akan menuju ke halaman edit, halaman list dari berita yang sudah dikirimkan oleh user, yang lokasinya ada di sini, my news. Nah, pada halaman my news ini akan menampilkan juga recycle view, hampir sama seperti news list tadi. Namun pada halaman my news ini terdapat 2 button my news. Terdapat 2 button, yaitu ada edit dan juga delete. Dan halaman my news ini juga memiliki adapter yang lain yang berbeda dari
list biasa, yaitu use adapter my. Yang logiknya sebenarnya hampir sama, hanya di sini layout inflaternya dari use my item yang jika news adapter, layout inflaternya adalah news item. Perbedaannya hanya pada jika news my item terdapat dua tombol ini, edit dan delete, sementara news item tidak ada. Oke, selanjutnya edit. Oh ya, edit. Edit di sini. Bentar. Oh, untuk edit sendiri di sini saya mendefine-nya pada use adapter my ini. Pada bagian ini, folder button edit, set on click listener, maka akan menampilkan jika button edit diklik, maka akan menampilkan dialog form seperti ini, dialog form. Dialog form yang logiknya seperti ini. Di sini saya mendefinisikan ada database reference untuk mengambil data dari pet news. Lalu ada set preference get data. Lalu ada konstruktornya dialog form dengan atributnya seperti ini. Parameternya ada title, author, string content, key, user, dan choose. Lalu pada on create-nya, edit text title ini akan di set teksnya dengan title. Title di sini adalah yang didefinisikan di sini. Jadi pada saat kita mengklik tombol edit, maka akan menampilkan halaman pop-up dialog form ini dengan edit text title yang sudah diisi dengan string title, lalu edit text author yang sudah diisikan dengan string author yang sudah diisikan sebelumnya, dan juga konten-konten. Lalu pada tombol update news, jika diklik maka akan mengubah edit text yang sudah diisikan tadi, yang sudah diganti menjadi string lagi. Lalu juga semua fieldnya diubah menjadi string. Dan jika kondisi choose-nya di sini variabel choose ini bernilai update, maka database reference akan mengirimkan data ke Firebase dan juga akan memunculkan toast updated. Dan jika berhasil, dan jika gagal, maka akan menampilkan toast failure. Oke, mungkin kurang lebih itu saja yang sudah saya kerjakan. Sekarang masuk ke demo produknya. Di sini sudah saya isi beberapa dengan berita aplikasi ini. Yang pertama saya lakukan adalah melakukan register.
Oke, di sini adalah tampilan utama dari aplikasinya, itu berupa halaman login. Di sini saya akan coba untuk melakukan register. Nah, jika passwordnya tidak sama, maka akan menampilkan those password are not matching. Register, dan data sudah ditambahkan ke dalam halaman user dengan password dan dengan username dan password ini. Jadi pada tabel user ini saya membuat key-nya adalah berupa username yang sudah dibuat oleh user. Jadi pada aplikasi ini user tidak boleh sama. Coba kita buat lagi dengan user yang sama. Maka tidak akan bisa terregister karena username is already registered. Jadi kita langsung saja menuju ke login. Dan jika salah akan menampilkan wrong password seperti ini. Login. Maka di sini akan menampilkan notifikasi di atas. Login success, welcome to news app. Dan di sini akan ada sambutan welcome Rio Adit. Ini diambil dari set preference dari nama user, username user. Di sini ada pengisian tanggal lahir untuk menentukan berita apa yang akan ditonton. Dan ini adalah kategori beritanya. Kita coba see news. Nah, ini sudah terdapat beberapa news yang ada pada aplikasi ini. Dan seperti ini detailnya. Di atasnya ada judul, lalu di bawahnya, di atas ini ada judul, lalu di bawahnya ada author, lalu di bawahnya ini adalah konten dari beritanya. Oke, lalu kita coba untuk add news. Kita coba add news, successfully insert data, dan akan menambahkan data pada tabel news ini. Nah, ini ada berita yang sudah kita tambahkan. Namun pada aplikasi ini masih terdapat masalah, itu belum bisa membedakan user satu dengan yang lainnya. Jadi pada halaman My News ini masih tercampur. Dan di sini kita bisa melakukan edit. Di sini value-nya sudah tersimpan dari halaman dari value yang sudah dikirimkan ke Firebase, dan juga bisa melakukan delete data. Oke, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan project ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.